biniyatihi wasdud al muhtalla babahilata. Ya, di sini kita masuk kepada kaidah 53 bahwasanya wahkum likulli amilin biniyatihi, maksudnya hukumilah setiap orang yang berbuat itu dengan amalnya. Maka ini masuk kepada kaidah besar, yaitu apa? Al umur bimaqasidiha. Hukumilah pelaku sesuai dengan niatnya. Berarti kaidah fikihnya adalah al umur bimaqasidiha. Umur adalah segala hal itu sesuai dengan maksudnya, atau kata lainnya apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, kita baca dulu sini, wahya anna likulli amilin manawa. Ya. Setiap perbuatan ada yang diniatkannya. Maka di dalam hadis sebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Apa bedanya innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imri'in manawa? Apa bedanya? Innamal apa tadi? Innamal a'malu binniyat, sesuai semua amal itu tergantung niat atau dia mempunyai niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Semua orang yang melakukan hal itu ada yang diniatkan. Apa bedanya satu sama dua? Apa sama saja maknanya? Jadi apa bedanya? Kalau innamal a'malu binniyat itu menunjukkan faedahnya adalah bahwasanya niat itu pembeda antara ibadah dan al-mubah, atau al-adah, pembeda antara al-adah wal ibadah. Ya. Mufarid pembeda antara adah dan ibadah dari kata innamal a'malu binniyat. Nah, kalau kata wa innamal likulli imri'in ma nawa itu adalah al-mufarriq, ya. Baina ya. Al-mufarriq bainal ibadah, ini bainal ibadah wal, ini kan udah tadi yang ada itu. Bainal ibadah wal ibadah al-ukhra. Ya. Paham? Misalkan dari kata innamal a'malu binniyat, ya, semua amal itu ada niatnya, ya. Amal perbuatan, maka dia ada amal baik yang diakui oleh agama, itu dia ada niatnya. Kalau misalkan dia mandi biasa, maka itu nggak dianggap sebagai ibadah. Tapi kalau dia mandinya niat mandi wajib, maka itu dia dari kata innamal a'malu binniyat. Nah, tapi kalau yang kedua, pembeda antara ibadah dan yang ibadah lain. Misalkan kita sholat, ya, di masjid 2 rakaat. Nah, ini tergantung niat kita, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat ba'da wudu atau sholat rawatib dan seterusnya. Paham? Kalau mandi wajib tadi boleh nggak? Hah? Jangan dulu mandi wajib hari. Tiap hari? Iya. Enggak cuma mandi aja, jadi boleh mandi wajib nggak ada sebab nggak? itu dia. Mandi wajib nggak ada sebab, boleh. Boleh. Hari itu dah. Niat ibadah. Mandi wajib nggak itu. Udah bisa ngomong. Paham sampai sini? Itu dari kata tadi, ya. Wal amal yasmul qaul, dan amal ini termasuk dari qaul dan fi'il, ya. Qaul dan fi'il. Akan tapi asal dari amal adalah perbuatan, ya. Al aslu fil amal al fi'lu, ya. Bukan. Al aslu fil amal al fi'lu, ya. Asal dari sebuah amal adalah perbuatan, ya. Nah, adapun perkataan ini mengikut, ya. Perkataan itu ngikut. Tadi roda apa gitu? Keinginan.
Wa yasmilu amalil qalbi, dan begitu juga amal itu mencakup amalul lisan, amal jawarih dan amal qalbi. Amal lisan misalkan berarti dia perkataan, amalul jawarih perbuatan, amal qalbi misalkan apa? Malu, takut, habis itu apa? Cinta dan seterusnya, itu ada amalul qalbi. Itu dia. Wa hadhihi qaidah, nah ini dia hiya hukmu alal insan biniyati, maka harus diniatin, manusia itu harus diniatkan sesuai niatnya. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, dan perkataan mu'alif wasdud alal muhtalli babihilatihi atau babahilatihi, yakni anna man arada at-tahayyul, ya, alal maharimillah bima fa'ala fasdud alaihi babul hilah. Contohnya lihat di sini, wasdud, maka tutuplah, ya, kepada seseorang alal muhtali, maka tutuplah terhadap orang yang ingin melakukan hilah. Ini ada strategi, dia tahu suatu hal itu diharamkan, tapi dia buat strategi agar dia tidak terjerumus kepada keharaman, tapi dia bisa melakukan itu juga. Boleh bisa? Nggak boleh. Makanya orang yang membuat strategi ini tutup pintunya, ya. Tetap diharamkan. Contohnya apa? Kemarin kita bahas jual beli inak. Harusnya itu riba, tapi dia pakai kedoknya atau dibungkus dengan kulit jual beli. Ya, paham jual beli inak kan? Ini tetap diharamkan oleh Nabi, yaitu kalau orang beli barang tunai, habis itu beli barang dia ngutang, ya, nyicil, habis itu dari habis itu orang yang membeli itu gimana? Orang yang jual itu beli lagi. Ya, orang yang menjual itu beli lagi secara tunai, tapi lebih murah, paham? Nah, itu nggak boleh. Misalkan ya, tapi dalam satu waktu ya, misalkan A beli pulpen kepada B, dia nyicil sebesar 1 juta. Aduh, Ya. Kemudian di satu waktu, ya ini mesti nyicil kan, belum dibayar nih kan. Si B langsung beli barang itu lagi 500.000 tunai, tapi sama aja seperti apa? A minjam uang ke si B 500, bayarnya 1 juta. Paham? Itu kan sebenarnya peminjaman riba, itu adalah riba nasiah, ya. Tapi dia pakai kedok jual beli. Itu adalah hilah, maka hilah ini tetap diharamkan, ya, maka pintunya itu harus ditutup. Ya, barang siapa man arada at-tahayyul, barang siapa yang menginginkan untuk melakukan hilah terhadap apa yang diharamkan Allah, maka tutup pintunya, ya. Wahya at-tawassul ila isqatil wajib, yang mana hilah ini mencari jalan untuk apa? Menjatuhkan hal yang wajib atau bebas dari keharaman dengan cara manipulasi atau strategi. Itu dia hilah. Nah, maka ini tidak boleh, harus ditutup pintunya, dia haram. Buka halaman 56, itu ada contohnya, bahwasanya misal tahayyul al-isqatul wajib, contoh dari melakukan strategi untuk agar dia tidak wajib melakukan kewajiban, yaitu misalkan ayusafirul insan fi Ramadan min ajli ayyuftir. Di Ramadan, ya, dia nggak mau puasa tapi dia sengaja safar untuk biar dia dapat rukhsah, maka ini dia tetap wajib puasa, paham? Nggak boleh. Dan dia tetap wajib puasa, nggak dapat rukhsah, karena niatnya untuk agar tidak puasa, kecuali kalau memang ada niat lain. Maka safarnya adalah safar haram, buka puasanya buka puasa haram, dan dia tetap dihitung harus puasa, nanti harus mengganti. Contohnya strategi di dalam menjatuhkan hak manusia, mislu, lihat itu paragraf selanjutnya, an yubadirul mustari li syakhsil ladzi fihi syaf'ah, ya, fa yuwafiquhu bi tahayyul isqatu syaf'ah ala syarik. Fahuna naqul al-waqfu la yasihu wa syaf'ah la tasqut. Lianna amaluka hadha hilla li isqatil wajib akhika wal hila la tanfa. Lihat di sini.
jika seseorang ingin menjatuhkan hak seseorang, mislu ayubadirul mushtari, orang yang membeli, misalkan syaf'ah ini adalah perantara ya. Misalkan orang beli, misalkan suatu barang nih, kan ada produsennya kan, ada yang buatnya, itu dia penjual namanya kan. Nah, dia jual barang ini, ada dia namanya perantaranya, itu namanya syaf'ah ya. Perantara misalkan ya, tapi dia sebagai wakilnya ya, perantaranya. Nah, si orang pembeli ini dia tahu barang ini dari perantaranya itu ya, tapi dia sudah akad. Pas mau akad, dia bayarnya langsung ke produsen, nggak mau ke syaf'ah ini, takut ada harga tambahan kan. Dan ini kan harga tambahan kan itu milik si perantara ini kan, upahnya. Agar lebih murah dia langsung ke produsen, maka ini tidak sah ya. Kenapa? Karena dia sudah akad ke perantara itu. Kecuali kalau belum akad, dia langsung nyari ke produsen itu, paham? Itu. Jadi kalau akadnya ke perantara, harus bayar ke perantara itu, nggak boleh ke produsen. Akadnya itu pas kan? Akadnya ya pas dia bilang beli dan saya terima gitu, dia harus langsung bayar. Tapi kalau nanti saya transfernya langsung aja gitu, itu nggak boleh ya. Paham? Itu dia permasalahan. Maka ini termasuk hilah dan itu tidak boleh. Niatnya itu cuma untuk biar orang ini nggak dapat upah gitu kan, itu nggak boleh. Nah, kemudian lihat paragraf selanjutnya, hilah ya, strategi, misalnya strategi orang untuk agar dia bisa melakukan keharaman. Kalau tadi kan agar nggak terkena wajib, sekarang untuk biar dia bisa melakukan keharaman, misalkan di bab riba ya. Kadang orang di riba ini dia nggak benar-benar kelihatan riba, dia bilangnya pakai bunga atau dia hasil dengan nabung ya, bonus misalkan. Apa orang misalkan dia ke dompet elektronik ya, misalkan apa, GoPay ya. Kemudian rupanya pas dia beli langsung sama beli pakai Gojek ya, itu harganya lebih murah di Gojek. Kenapa? Karena dia dapat voucher dari tabungan dia, maka ini adalah riba ya. Secara tidak langsung dia ini meminjamkan uangnya ke si penjual untuk diputar ya, baru dia dapat bunganya dengan bentuk voucher itu, paham? Nggak boleh. Itu adalah bentuk kalau udah tanya ya, pokoknya kalau misalkan harga yang kita beli di Gojek itu lebih murah daripada kita beli langsung, atau kita beli bayarnya pakai GoPay daripada bayar langsung ke driver, beda dia harganya, maka ini namanya riba. Kan kita sirah ini lebih murah pakai GoPay aja dah. Nah, kita otomatis masukin uang kita ke GoPay kan? Itu dia. Di situ kita meminjamin uang kita untuk diputar dulu ke dia. Kalau dia bayarnya ke driver tapi dia memang ada komunikasi, gimana? Kalau misalkan ada promo dari sananya, bukan karena voucher itu nggak apa-apa, bukan karena iya nggak apa-apa, karena itu sama. Berarti memang harus bayar tunai ke driver ya? Iya, kalau boleh saja pakai GoPay, akan tapi harganya sama gitu, paham? Pasti beda. Iya, berarti lebih baik ya, kok mendapatkan ini lebih baik bayar langsung. Mana di sini? Ada itu kan kayak suntian. Jual suntian. Iya, jual suntian dia. Kalau talam kan. Sebenarnya nyimpan uang ini tergantung. Kalau misalkan dia ada berkurang uang kita nggak ya? Nambah nggak? Itu kayak pulsa ya? Pulsa dia. Boleh. Kalau cuma kayak pulsa boleh. Kenapa sih bunga riba itu haram? Kenapa? Dari mana ribanya? Padahal kita nggak minjem kan? Coba kita naruh uang di bank misalkan, bank konvensional 100.000, habis itu misalkan 1 juta, kita diamin selama setahun, itu nambah kan, dapat bunga tuh. Itu dari mana ribanya? Padahal kita nggak minjem, paham? Itu ribanya bukan dari peminjaman. Itu secara tidak langsung uang kita yang 1 juta itu diputar oleh bank, dipakai buat usaha, tapi kita nggak pernah rugi. Ini adalah akad mudharabah ya, akad kerjasama. Kalau orang mudharabah, misalkan ada investor, kita kan sebagai investor,
ada yang melakukan usahanya. Itu kalau rugi sama-sama. Kalau untung sama-sama. Nah, kalau bunga, bank ini kita selalu untung, paham? Nah, berarti ada pihak yang dirugikan. Maka itu dia rugiannya, bukan karena peminjaman. Ya. Ya, maka ini namanya riba, bukan riba nasiah tapi riba mal, ya. Jadi kalau kayak Riba fadl, apa? kita bayar sama pihak dananya, Kalau misalkan nggak ada pengurangan kayak pulsa itu nggak apa-apa. dari 100.000 gitu. Nggak, itu nggak apa-apa. Itu adalah jasa dia. Itu kayak gaji dia gojek. Nah, malah disuruh gojek bayar pakai gopay. Kalau gojek itu nggak bayar pakai gopay. Ya, dia juga dapat lebih banyak mungkin dari GoPay, kan? Kalau ngasih tips gimana? Hah? Tips. Tips nggak apa-apa. Tips. Nggak apa-apa karena In English. Okay. kalau tahu ya, kok kayak misalkan kayak guru misalkan udah kayak ustadz kayak misalkan di lembaga. Kalau kalian misalkan ngasih apa-apa ke ustadz, nah itu sebenarnya nggak boleh, itu termasuk suap, kan? Kenapa? Karena kan ustadz kalian ustadz yang nilai gitu. Kecuali kalau ustadz nggak ada di atasnya, misalkan ustadz ngajar sendiri gitu, ngajar di rumah misalkan les gitu, itu nggak apa-apa. Nah, kayak misalkan sapam kok misalkan kayak tukang parkir yang dia lihat, maksudnya tukang parkir sendiri gitu, itu nggak apa-apa kita kasih lebih. Tapi kalau misalkan dia tukang parkir di bank kan, itu udah diupah dari sananya, maka kalau kita tambah, ya itu Allah bisa jadi suap. Ya. Kenapa? Karena kita jadi tukang parkir itu bisa lebih baik ke kita gitu daripada orang lain gitu. Paham? Begitu juga guru. Orang yang muridnya sering ngasih itu pasti otomatis dia lebih baik ke yang murid ini daripada yang nggak pernah ngasih. Itu nggak boleh jika dia sudah digaji tadinya misalnya. Tapi kalau misalkan memang sendiri ya digajinya memang dari maksudnya dibayarnya oleh muridnya itu, maka itu nggak apa-apa. Ya. Kayak misalkan guru privat kan itu nggak ada atasannya gitu, nggak ada lagi. Adapun kalau Gojek tadi kita kasih tip itu Allah Ta'ala, apakah dia seperti sapam yang di bank udah digaji kan dia udah dikasih Gojek kan? Nah, itu kan dia kan jasa dia. Nah, sesuai jasa dia kan, ini kalau orang kerja jasa dia juga. Tapi Gojek itu kan cuma apa dikasih aplikasi aja. Iya, kalau kayak gitu Allah Ta'ala mah boleh. Ya, dia cuma sebagai tempat aja kan? Itu nggak apa-apa. Bukan untuk kepentingan perusahaan seperti bank dan apa. Dia kan nggak digaji sama Gojek. Kira-kira gitu gaji dia. Ya, boleh itu. Tip boleh. Paham sampai sini? Maka permasalahan Gojek, GoPay ya, itu dari dulu udah dibahas para ulama dan itu perselisihan di situ ya. Jadi bilang boleh, ada yang bilang enggak. Apa? Hah? Boleh, tapi asalkan tidak ada bedanya. Atau kita misalkan bayar listrik lewat situ, kan nggak apa-apa itu, nggak ada bedanya. Ya, lihat bedanya di situ. Kalau misalkan ada bedanya, pokoknya nggak boleh. Ya, GoPay nggak semua GoPay kan. Kalau misalkan kita beli barang, nah itu ya situ ada bedanya kan. Tapi kalau misalkan kita pakai GoPay buat apa? Beli listrik, bayar air, misalkan bayar wifi, itu kan nggak apa-apa. Ya, nggak ada bedanya. Beda. Karena cuma pakai satu jalan aja. Tapi masalah itu ya, lihat kita udah habis waktunya. Sampai 15 ya? Lanjut kita 3 menit setelah 3 menit sebelum berakhir. Baca, siapa baca? Coba. Ya, ini penjelasan dari kaidah sebelumnya. Karena sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, seperti apa yang datang oleh hadis Nabi yang sikoh, maksudnya di sini sahih. Perawinya sikot semua, ya, walaupun ini hadis ahad.
hadis gharib ini. Innamal a'malu binniyat. Itu lagi dah. Maka harus dihukumi orang sesuai niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ustaz, gimana ini? Orang mencuri Ustaz, kisahnya kan potong tangan. Ya. Saya si korbannya minta dicuri balik lah. Dicuri balik. Enggak. Dicuri balik. Nah, ini kan udah ditetapkan secara syariat. Ustaz, hukum bunuh maling kan? Apa? Bunuh maling. Bunuh maling nggak boleh. Nggak sengaja, Ustaz. Maling marahin itu Nggak boleh. Tapi kan boleh bela diri sendiri. Itu belanya nggak sampai dibunuh, kecuali kok dia mau dibunuh oleh maling itu. Ini kan cuma mau ngambil uangnya. Kisusnya potong tangan di situ, patahin tangannya. Berarti kok bunuh begal boleh enggak? Iya. Begal boleh. Tapi Indonesia penjara deh. Tapi kalau di Indonesia kalian di penjara. Kalau di tempat lain nggak. Kalau bahasa yang masuk surga. Ya jadi kisos itu nggak boleh berlebihan. Ya. Kalau dia mau nyuri, ya nyuri. Kalau dia nggak mau bunuh, cuma mau ngambil begalnya, cuma mau ngambil. Saya nggak mau bunuh nih, cuma mau ngambil itu. Kalau nggak dipukulin. Nah itu dia bisa ngelawan tapi tanpa harus dibunuh. Ya. Kecuali dia nggak mau kalah, kecuali sampai mati salah satunya baru. Ya. Pokoknya pembunuhan itu jalan terakhir. Ya. Tidak bela diri juga ya? Iyalah. Udah apa? Di sini ada pelajaran bela diri. Lempar kereta. Dulu ada nggak ada? Dulu, dari dulu nggak ada ya? Ada juga. Info. Ikutnya saya itu loh. Ternyata Kalau biasa di pondok-pondok itu biasanya tifan. Ya, tifan itu kungfu Islam. Ya, jadi ya mainnya ya salto. Ya, kayak gitu lah. Nggak pakai ilmu dalam lah. ini apa itu foto-foto itu? Terbang aja. Bisa cuma nggak bisa apa-apa. Teman hati saya. Teman hati saya baiknya. Nah, kita lanjut sedikit lagi dia di sini. Nah, wa man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, maka ini tentang syarat diterimanya amal ya, harus dengan niat dan harus dengan niatnya harus ikhlas dan dengan sesuai Nabi, sesuai sunnah. Lihat kaidah selanjutnya, siapa mau baca? Baca, Fazli. Ya. Ya, wa yuhramul mudi ya, dan diharamkan untuk terus berada di dalam ibadah jika ibadah itu telah rusak. Jika ibadah telah rusak, maka kita nggak boleh terus di dalamnya. Sholat kentut. Ya, misalkan sholat, udah kentut, nggak boleh terus-terusan dia sholat, nggak boleh. Misalkan malu nih, mau batal malu, nggak boleh. Misalkan dia jadi imam, kentut, mau batal malu dia kan, nggak boleh itu. Ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa, batal aja, nanti kan yang di belakangnya yang maju. Tahu lah. Masalahnya gini kan, nanti kayak gitu kan. Masalahnya dia nonton kan, terus ulang lagi sholat. Yang apa yang lain nengok ini. Namanya baca kesalahan. Kita batal, kan kita kentut, kita batal. Terus kita ulang sholat kita kan. Nggak apa-apa. Begitu sih yang Tergantung salahnya. Yang ada kita semua masalah. Kalau salah bacaan Al-Fatihah, kita bilang benarin, jangan diam aja, benarin. Subhanallah baru jelaskan. Atau baca misalkan ihdinas siratal benarin. Ya. Jangan kita batalin enggak. Membulian juga tuh. Hah? Habis saya kita itu, yang kita batalkan terus kita sholat lagi kan. Nanti dia mau jemaah ada sih ditengoknya gitu. Ya, biasanya kalau di itu kayak gitulah, tapi nggak ada alasan untuk malu, ya. Illa bihaji wa illa bihaji wa timad abadan. Maka pada asalnya kalau kita sudah rusak atau batal tidak boleh, ya.
Tidak boleh terus di dalam ibadah itu, akan tapi wajib untuk memutus ibadah itu, wajib batal dan wudhu lagi misalkan, dan menghilang dari ibadah tersebut. Ya. Contohnya lihat di sini seperti orang yang sholatnya batal atau berhadas, nah, maka dia wajib untuk keluar dan wudhu kecuali haji dan umroh. Ya. Maka disebutkan sini illa bihajin wa timar abadan. Maka kalau dia udah rusak, ya, udah rusak hajinya, misalkan pada saat berhaji dia bukan batal wudhu, ya, misalkan saat berhaji dia melakukan hubungan suami istri, ya, sebelum tahallul, maka dia wajib melakukan manasik haji sampai dia bertahallul baru pergi, ya. Nah boleh. Kalau dia malah meninggalkan maka dosanya nambah, ya, berdosa. Tawaf harus tetap dalam keadaan wudhu. Apa? Tawaf harus tetap dalam keadaan wudhu. Ya. Saya batal. Oh, batal itu beda, itu namanya ibadah tawaf. Haji ini keseluruhannya. Ya. Misalnya kita tawaf batal, kita pulang lagi. Ulang lagi. Satu. Ya, dia satu. Jadi kalau misalnya Makanya orang kan kalau itu nyari yang ujung-ujung kan, ujung-ujung itu dia sunyi tapi jauh kan. Kalau orang tawaf banyak ada yang milih dia lebih jauh daripada Ka'bahnya, maksudnya di ujung karena ujung itu sunyi kan. Ah, iya. Ya, ada yang dekat itu tapi cepat gitu kan. Kalau yang ujung kan jauh dia muternya. Ya. Ya di sini halaman 58 fasadul hajj yakunu bil ijma' qabla tahallul awal. Ya. Wa fasadul umrah yakunu bil jima'. Misalkan orang jima' ya sebelum tahallul awal, maka ini dia rusak hajinya. Ya, dan umrah misalkan bil jima' qabla tahallul minha iza fasadata wajaba al mudi fil fasid wal qada, ya. Maka kalau misalkan dia rusak hajinya karena jima itu baik dia haji atau umrah, maka dia harus melakukan manasik haji sampai selesai, ya. Dan setelah selesai dia harus ganti. Paham? Karena tadinya tuh rusak ini sebenarnya, paham? Diganti, hajinya ganti lagi. Ulang lagi. Tahallul itu dia menghalalkan dari hal jima, ya. Seperti motong rambut atau halku, ya. Min amil qadim, maka dia harus mengulang. Kalau rusak maka dia harus mengulang sampai tahun depan, tahun haji depan, ya. Jadi dia belum haji mabrur. Belum, ya. Fil haji au min hinin intihai umrah fil umrah, atau kalau umrah kan nggak harus terikat dengan tahun haji, ya, atau bulan haji, maka dia boleh langsung umrah ulang gitu, ya. Kalau jama al insan fil haji lailatul id fahaza qad fasada hajjuhu. Kalau misalkan orang ya bertemu dengan istrinya dia di hari Idul Adha, misalkan ini Idul Adha maksudnya, ya, malam Idul Adha, maka qad fasada hajjuhu fayujibu alaihi itmamihi, maka dia sudah rusak rupanya nih hajinya, tapi pada saat Idul Adha-nya dia tetap harus menyembelih, ya, tetap harus melakukan manasik haji, tapi dia harus ngulang lagi tahun depan. kalau misalkan dia masih dalam bulan haji, itu dia rusak hajinya. Rusak hajinya. Kalau dia masih dalam bulan haji, itu gimana? Masih bisa pulang nggak? Nggak bisa. Karena manasiknya kan kalau haji itu sesuai tanggal, ya, ada yang di Mina, maka tanggal 9 nanti harus di Arafah. Kan nggak bisa ngulang lagi, Arafahnya cuma tanggal 9 aja gitu. Nggak bisa, kalau umroh beda. Maka dari kaidah ini kita ketahui bahwasanya asalnya kalau udah rusak itu harus ditinggalkan kecuali haji dan umrah. Itu dia. Ngomong kotor masuk Apa? ngomong kotor. Kotor gitu. Kotor. Kotor enggak? Kotor. Oh, salah enggak? Itu dosa. Artinya kotor. Bala. Ya, beliau menyebutkan di sini abadan, maksudnya ini takkid, ya, semua hal. Misalkan dia jual beli, pas jual, ya, azan azan Jumat, maka ini nggak sah, nggak boleh dijual beli. Nanti setelah sholat Jumat.
Yang biasa di Adinnya kita nyari gitu. Lihat di sini. Beli. Nah, kita tuntaskan kaidah yang terakhir pada kesempatan kali ini yaitu kaidah ke 37. Baca Azkia. Iya, ayo. Baca. Cepat kasih tahu. Masa dikurungkan ini? Beda dikurungkan diri sama dikasih bintang apa? Ini kaidahnya kan dikurung. Kaidahnya dalam kurung, nggak pakai bintang. Mana? Yang pakai kurung, kalau yang lain kan pakai bintang-bintang. Nggak tahu ini salah paling. Cepat, wanaflu. Bacalah. Ya. Belum. Sampai lagi, Cepat. Ya, lihat di sini kaidah ke-7 37 ini penguat dari tadi. Kalau tadi itu hal yang wajib ya. Tadi hal wajib kalau udah batal maka wajib juga memotongnya, maksudnya nggak ngakuin lagi keluar kecuali haji dan umroh. Nah, sekarang hal yang sunnah, wanafalu itu artinya sesuatu yang sunnah boleh dipotong. Maksudnya boleh kita membatalkan sholat sunnah dengan sengaja misalkan. Hal yang sunnah bukan yang wajib. Ya. Puasa sunnah boleh langsung makan, ya itu boleh. Qat'uhu boleh dipotong apabila kecuali haji dan umroh yang sunnah. Ada haji yang sunnah yaitu kalau dia udah haji sekali, ya haji kedua kali itu namanya haji sunnah. Begitu juga umroh itu sunnah, maka qat'uhu maka nggak boleh, pokoknya haji dan umroh nggak boleh dipotong langsung, paham? Itu dia. Maupun dia sunnah atau wajib. Adapun hal yang lain kalau wajib nggak boleh dipotong, kalau sunnah boleh dipotong. Kalau puasa sunnah nggak, kalau puasa wajib yang nggak boleh. Ya misalkan, ya ini seperti perbuatan Nabi SAW, beliau puasa sunnah, kemudian nanya ke keluarganya apakah ada sesuatu, ada, dijawab ada, maka Rasulullah langsung makan. Berarti ini Rasulullah buka dari puasa sunnah. Akan tetapi kalau puasa wajib itu tidak boleh. Tahu lagi dia baru dibatalkan. Tahu itu lagi masalah. Besoknya dia. Yang bilang itu aku udah salah. Saya bukan salah apa? Nah, akan tetapi memotong ibadah ini itu dia diutamakan harus dalam rangka hal yang lebih baik. Ya, misalkan dia datang tamu, ya, dia puasa sunnah, dia harus lebih baik dia jangan orangnya makan saya puasa gitu, dilihatin ada yang makan, enggak, makanya sama-sama ini lebih memuliakan tamu. Ya. Begitu juga kalau ke rumah orang kita puasa sunnah, ya, maka kalau disodorin kita makanan, ya, itu lebih baik dibuka daripada saya puasa, karena akan menyakiti hatinya. Kadang kita lihat orang, kalau orangnya gampang sakit hati kita makan saja, tapi kalau misalkan nggak biasa, nggak apa-apa, kita terus di dalam hal puasa sunnah. Nah, kalau misalnya kita punya alasan yang lebih baik, misalnya kita mau puasa kan misalnya di naik syahwat gitu, naik syahwat, terus Iya. kita ada tamu-tamu gitu, jadi kita Ya berarti itu tetap puasa. puasa. Tapi kalau sunnah untuk Apa? kita mau menyalurkan sunnah untuk menyalurkan syahwat. Itu beda dengan
Nah, dan dikecualikan di sini apa? Haji dan umrah dalilnya apa? Dari dua kaidah ini dalilnya apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Atimu itu sini wajib, nggak boleh diputus. Ya, walaupun dia sudah batal. Maka karena dalil ini wa atimmu. Ya, baik dari kaidah sebelumnya dan kaidah yang ini. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada? Udah habis waktunya. Udah, tinggal 3 menit lagi. Habis. 3 menit lagi.